Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Kyai Haji Soleh Darat As-Samaroni. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pagi hari ini kita masih melanjutkan tentang sabar. Sabar yang pertama ketika melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua yaitu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang ketiga ketika Allah memberikan musibah pada kita. Sabar yang paling berat dan sebagian orang tidak lulus, tidak bisa sabar itu yaitu ketika ditimpa musibah. Istri meninggal, suami meninggal, anak meninggal, mobil hilang, itu berat. Maka derajat paling tinggi adalah sabar ketika menerima musibah. Kalau sabar melaksanakan taat itu nilainya 300 derajat. Sabar ketika menjauhi larangan Allah, korupsi, itu berat juga. Ada peluang Pak, ada peluang korupsi, tidak korupsi berat itu. Maka banyak orang yang korupsi karena ada peluang. Itu berat untuk menghindari korupsi misalkan. Maka nilainya itu 600 derajat. Jadi ini yang kedua. Lalu sabar ketika ada musibah itu lebih berat lagi. Yaitu 900 derajat keutamaannya, pahalanya. Maka jauh-jauh Rasulullah mengajarkan kita. Cuma barangkali kita belum tahu. Ada doa. Doa yang ketika kita baca dan insya Allah ketika Allah memberikan musibah pada kita itu tetap tegar, tetap sabar sehingga pahala sabar ini tidak hilang. Karena pahala sabar ini bisa hilang kalau kita tidak ridho kepada apa yang ditimpakan Allah pada kita. Istrinya meninggal, sedih berkepanjangan. Tidak makan, tidak minum, karena mengingat sehidup semati misalkan begitu. Atau mungkin suami meninggal, satu-satunya tulang punggung rumah tangga, anak masih kecil-kecil, sedih berkepanjangan, sampai stres dan menjadi orang yang tidak sadar. Ini kan akhirnya pahala sabar tidak dapat, susahnya juga tidak hilang. Maka ada doa ini. Mudah-mudahan kita amalkan. Ya ini bukan berarti kita mengharap musibah, tapi untuk persiapan ketika musibah itu datang, kita sudah punya senjata, tameng. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni as'aluka minal yakin ma tuhawwanu alayya bihi masaibud dunya birahmatika ya arhamar rahimin. Pendek, tapi kalau tidak mengkaji, ini saya peroleh dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi tidak setiap kitab menerangkan doa ini, maka kapan-kapan bisa dihafalkan ini. Ini kalau saya artikan, ya Allah ya Tuhan kami, kepadamu aku mohon keyakinan yang dapat memudahkan kepadaku menghadapi musibah-musibah dunia. Jadi ya Allah ya Tuhan kami, aku mohon kepada Engkau ya Allah keyakinan yang dapat memudahkan kepadaku menghadapi musibah-musibah dunia. Ya kalau bahasa Arab enggak bisa ya dipermudah aja. Ya Allah, kula nyuwun datang panjenengan bahasane bahasa Jawa. Panjang paringi keyakinan yang kuat ketika panjang paringi musibah. Itu sudah cukup. Karena keyakinan yang Allah berikan pada kita punya keyakinan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, itu kunci ketika ada musibah. Apapun yang ada pada diri kita itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri juga titipan, anak juga titipan, harta benda juga titipan, kita tidak punya. Maka konsekuensinya ketika titipan itu diambil oleh yang menitipkan, konsekuensinya kita harus rela. Tapi kan tidak mudah ya Pak Judawi ya. Titipan, semua orang bilang bahwa harta ini titipan, mobil ini titipan, istri juga titipan. Tapi ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kadang-kadang berontak. Loh, saya senang punya anak baru satu, sedang senang-senang bermain meninggal. Itu kan juga kalau enggak punya keyakinan yang kuat akan bersedih, akan sedih berkepanjangan. Maka ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pidato di depan rakyatnya, itu mengingatkan agar rakyatnya itu tetap tegar ketika menghadapi musibah. Ayyuhal muslimun, innamal hayatud dunya laibun walaupun. Wahai saudaraku kaum muslimin, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah panggung sandiwara. Maka ketika nikmat Allah diambil dan Allah menggantikan dengan kesabaran, maka itu adalah jauh lebih baik daripada nikmat-nikmat itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya dengan tiada terhitung. Maka sungguh beruntung orang yang sabar ketika ditimpa musibah itu. Karena pahala sabar adalah kekal, sedangkan nikmat-nikmat yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rusak. Ini pidatonya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika memberikan kekuatan pada rakyatnya agar ketika ditimpa musibah itu tetap sabar. Karena pahala sabar itu jauh lebih baik daripada nikmat-nikmat yang ada. Pahala sabar kekal, karena besok di akhirat akan diambil. Akhirat adalah kehidupan yang kekal. Sedangkan dunia adalah panggung sandiwara. Ya Pak Bas, sandiwara hanya sebentar, kita jadi ayah ya sebentar saja Pak Bas, tidak selamanya. Jadi kita punya istri ya sebentar saja. Kalau diambil ya ikhlas saja. Ini teori loh Pak Bas, saya sendiri ya belum tahu loh.
Jadi paling tidak kan kita punya kajian lah itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun dari hamba yang beriman yang ditimpakan suatu musibah lalu dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajirni fi musibati wa aqibni khairam minha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini ada doa lagi. Jadi ketika tadi kan sebelum musibah turun, nah ini ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita menerima musibah, entah itu sakit, entah itu keluarga ada yang kecelakaan, entah itu istri meninggal, entah istri anak meninggal, itu kita dianjurkan agar selamat dari kesedihan yang berkepanjangan, yaitu kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajirni fi musibati wa aqibni khairam minha. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pahala bagiku pada musibahku ini dan anugerahilah kepadaku akibat yang baik dari musibah ini. Lalu Rasulullah bersabda, melainkan Allah akan membuat yang demikian kepadanya. Jadi ketika musibah itu datang pada kita dianjurkan doa Allahumma ajirni fi musibati wa aqibni khairam minha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa ini sebaiknya dibaca setiap habis sholat ketika kita punya musibah. Nanti kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu keyakinan bahwa Allah akan mengganti yang lebih baik. Jadi misalkan kita punya anak kecil baru senang-senangnya diambil oleh Allah. Lalu kita baca doa ini, itu insya Allah nanti Allah akan mengganti anak yang lebih baik. Ini terjadi ketika sahabat Abu Tolhah itu anaknya satu-satunya anak meninggal. Lalu istrinya bilang begini, Pak, kalau kita melihat tetangga kita, dia dititipi barang, lalu barang itu diambil oleh yang menitipnya, kok dia marah-marah, itu baik enggak Pak? Wah, sangat buruk itu. Nah, begitu juga anak kita itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak kalau marah-marah itu baik enggak? Akhirnya apa yang terjadi ini dilaporkan pada Rasulullah SAW. Istrinya punya keyakinan bahwa ini titipan, tapi suaminya berontak kan begitu. Lalu Rasulullah mendoakan, Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Ya Allah, Tuhan kami berikanlah keberkahan kepada keduanya pada malam harinya. Jadi setelah Abu Tolhah ini didoakan oleh Rasulullah, dia dikaruniai oleh Allah anak 7 dan alim semua. Nah, jadi kita selalu kalau ada apa-apa yang menimpa pada diri kita, kita harus selalu mengedepankan berbaik sangka. Dan kita berdoa semoga Allah mengganti yang lebih baik. Yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku mencoba hambaku dengan suatu penyakit,
lalu ia sabar dan ia tidak mengadukan aku kepada pengunjung-pengunjungnya, maka aku akan menggantikan daging yang lebih baik dan darah yang lebih baik. Dan apabila aku berkehendak menyembuhkan, tidak ada dosa sedikit pun setelah dia sembuh. Dan jika aku mematikannya, maka ia akan datang kepada rahmatku. Jadi ini merupakan satu kunci bagi kita. Maka apabila kita ditimpa satu musibah, sakit, kita harus sabar menerima sakit itu, dan apabila kita tetap rela dengan penyakit itu, ketika Allah menyembuhkan dari penyakit itu, dosa-dosa kita habis karena sakit itu. Dan apabila kita dipanggil oleh Allah, maka akan dibawa ke rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang berat. Jadi kita sakit itu berat. Tapi karena ini merupakan ujian, maka kita harus punya satu sikap bahwa kita ini dulunya tidak ada dan diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang punya hak sehat dan sakit itu Allah, bukan kita. Sehingga kita ibarat wayang. Wayang itu mau diputar ke sini tergantung dalangnya. Tapi kadang-kadang karena kita punya nafsu sehingga berontak, seolah-olah kita punya kekuasaan pada diri kita. Maka kita perlu punya satu keyakinan, satu tauhid bahwa pada intinya itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kita harus berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya Islam. Islam itu berserah diri. Nah, untuk bisa berserah diri ini proses Pak Bas, tidak langsung. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pertanyaan? Mboten. Pak Haji, saran doa-doa yang tadi bahasa Arab. Niku jenengan tulis tenggene kolom komentar tenggene YouTube dengan bahasa Indonesia. Kolom komentar kan di bawahnya wonten gitu. Makanya jenengan tulisi, sebabnya nggih bermanfaat banget. Karena tayangan yang kita sampaikan ke YouTube itu di atas 200-an yang nonton di luar mungkin jamaah ini, sehingga mungkin jenengan paring kita ngene komentar toh doa-doa tadi di Indonesia kan. Ngoten Pak Bas nggih. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita tetap tegar menghadapi segala bentuk musibah dan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.